Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi matematika peminatan. Saya harap kalian tidak bosan dengan pembelajaran yang seperti ini, karena ini adalah upaya kita untuk kalian tetap belajar ya. Jadi jangan wah bosan rek, setiap hari kok seperti ini, materi kuis. Nah terus harus bagaimana lagi? Memang keadaannya seperti ini ya. Nah, kadang apa yang menurut kita nggak baik, membosankan, itu belum tentu nggak baik untuk kita kan ya. Apalagi apa yang menurut kita baik, enak, menyenangkan, nah itu belum tentu baik juga untuk kita. Maka kalau kalian ingin masa depan kalian cerah, harapan saya kalian benar-benar berusaha ya. Meskipun dalam keadaan seperti ini, meskipun membosankan, ya harus tetap bersemangat ya. Begitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian 2, kalau yang bagian 1 kemarin mengenai PGS, persamaan garis singgung. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Namun sebelum itu mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya. Kalian diberikan kesuksesan di masa depan kalian nanti. Al-Fatihah. Amin. Oke, ini yang sudah kalian pelajari kemarin mengenai definisi turunan, rumus turunan, sifat-sifat operasi pada turunan fungsi trigonometri. Ini tetap kita pakai di dalam aplikasi turunan trigonometri. Kemarin kita sudah belajar garis singgung, hari ini kita akan belajar poin 2 dan 3, yaitu mengenai fungsi naik turun dan masalah nilai optimum. Nilai optimum ini nanti hubungannya dengan titik stasioner ya. Nah, oke, kita lanjut. Sebelum kita belajar mengenai aplikasi fungsi naik turun dan seterusnya, kita ke materi prasyarat dulu, yaitu mengenai persamaan trigonometri yang sudah kalian dapat sebelumnya di kelas 11. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, kalian harus memahami seharusnya karena ini konsep di kelas 11 yang lalu ya. Jika ada sin X sama dengan sin A, maka X adalah A plus K kali 360. Kenapa harus ada K kali 360? Karena sin itu adalah fungsi periodik atau fungsi berulang setiap 360, periodenya 360. Lah ada dua jawaban selain X sama dengan A plus K kali 360, yaitu yang kedua X sama dengan 180 min A plus K kali 360. Dengan K adalah harus suatu bilangan bulat. Nah, begitupun dengan cos X sama dengan cos A, berarti X sama dengan, ada dua jawaban juga. Yang pertama min A plus K kali 360. Yang kedua X sama dengan A plus K kali 360. Boleh ngomong A, boleh ngomong alfa, terserah ya. Dengan K-nya tetap harus bilangan bulat. Begitupun untuk tan ya, tan X sama dengan tan A, maka mencari X-nya adalah A plus K kali 180, bukan lagi 360, karena periode fungsi tangen adalah 180. K-nya tetap harus bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat kan? Itu antara min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke materi. Mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner, serta grafik fungsi trigonometri, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya untuk grafiknya ya. Nah, bagannya seperti ini. Jadi nanti ada grafik fungsi naik, ya kan? Ada grafik fungsi turun, ada yang namanya grafik fungsi F-nya itu tidak naik dan tidak turun. Nah, kapan itu? Kalau tidak naik tidak turun itu dikatakan sebagai stasioner. Kapan? Yaitu pada saat F aksen A sama dengan 0, pada saat turunannya sama dengan 0. Kalau naik, maka F aksennya lebih dari 0 syaratnya. Untuk turun, F aksen A-nya kurang dari 0. Jadi kalau menentukan interval nanti, misalnya pertanyaannya turun, berarti F aksen kamu turunkan dulu, baru kurang dari 0. Kalau naik, lebih dari 0. Kalau stasioner, mintanya stasioner, tidak naik dan tidak turun, berarti F aksen sama dengan 0 ya.
Nah, untuk stasioner itu ada 3 jenis stasioner, yaitu titik di mana titik stasioner yaitu titik di mana grafik fungsi f tidak naik atau tidak turun itu tadi. Nah, ada jenis maksimum, titik maksimum ya. Stasioner jenis maksimum yaitu kapan? Pada saat habis naik, kemudian stasioner, kemudian turun ya. Kalau titik belok itu berarti naik, kemudian stasioner, naik lagi, habis naik stasioner, naik, itu belok. Atau habis turun stasioner, kemudian turun lagi, nah itu titik belok. Kalau titik minimum berarti habis turun stasioner, kemudian naik, itu namanya titik minimum. Kalau digambarkan mungkin akan seperti ini ya. Habis yang pertama, kalau maksimum habis naik stasioner kemudian turun. Kalau titik belok habis naik stasioner, naik lagi, atau habis turun stasioner, turun lagi. Kalau minimum habis turun stasioner, naik. Nah, ini kan namanya nilai minimum. Ini nilai minimum. Kalau ini di atas berarti dia nilai maksimum ya. Oke, lanjut. Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun kita bahas dulu supaya tidak bingung, satu persatu kita bahas. Nah, kalau ada kurva fx, nah caranya menentukan naik dan turun, maka kamu turunkan fx-nya dulu. Kemudian periksa interval f aksen pada A sampai dengan B. Jika f aksen lebih dari 0, masih ingat tadi ya, fungsinya pasti naik. Kalau f aksennya kurang dari 0, fungsinya turun. Nah, ini tadi. Kalau plus, berarti dia naik. Kan lebih dari 0 kan, positif kan ya. Kalau min, berarti dia nanti grafiknya dia turun. Gitu bagannya. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan interval, biasanya soalnya tentukan interval seperti ini, fungsi y sama dengan sin 2x naik pada 0 sampai 2pi. Pertanyaannya naik. Kalau naik tadi lebih dari apa kurang dari? Ya, benar sekali, lebih dari ya. Berarti langkah pertama harus kita turunkan ya. F aksen lebih dari 0 atau boleh di sini y, berarti y aksen lebih dari 0. Nah, cara menurunkan sin 2x masih ingat kan? Sin turunannya apa dulu? Sin turunannya cos. Cos berapa? Cos 2x. Ingat, 2x diturunkan lagi kan? Begitu. 2x turunannya berapa? 2. Taruh di depan ya. Nah, tadi mintanya dia adalah naik. Berarti 2 cos 2x harus lebih dari 0. Kan gitu ya? Nah, ini boleh kamu bagi 2. Bagi 2 hasilnya cos 2x 0 dibagi 2 hasilnya 0. Kan gitu ya? Nah, supaya mudah kita ubah dulu menjadi persamaan trigonometri. Untuk apa? Untuk menentukan nilai x-nya. Nah, seperti ini kan, kalau ada cos 2x sama dengan cos 0. Cos 0 tuh kita harus mikir cos 0 tuh cos yang hasilnya 0 tuh cos berapa ya. Nah, kalau kalian masih ingat karena ini pakai pi, berarti kita pakainya cos pi per 2. Cos 90 kan 0 kan ya. Nah, ingat tadi di materi prasyarat persamaan trigonometri, kalau menentukan seperti ini cosnya kan sudah sama, berarti kita hapus. Nah, ada dua kemungkinan kan kalau cos, yang satu plus, yang satu apa? Min. Jadi jawabannya ada dua seperti ini. Kiri kanan ini ada dua jawaban ya, atau. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Berarti 2x sama dengan pi per 2 plus k kali 2b, karena periode cos adalah 360. Kemudian kita bagi 2. Kalau dibagi 2 berarti x pi per 2 dibagi 2 lagi, 90 bagi 2 jadinya 45 atau pi per 4 plus k kali 2pi, juga jangan lupa dibagi 2 hasilnya adalah pi. Kalau kita masukkan k-nya 0, ingat k harus bilangan bulat. Berarti kalau 0 kali pi hasilnya 0, berarti x-nya adalah pi per 4. Nah, berikutnya kita masukkan k-nya 1. Kalau k-nya 1, berarti 1 kali pi ya pi ditambah pi per 4, pi per 4 ditambah pi. Nah, ini kalau nggak ada kan 1 ya, berarti ini 1/4 ditambah 1, hasilnya 5 per 4 pi. Itu untuk k sama dengan 1. Nah, atau bisa juga untuk cos, itu kan bisa negatif kan ya, kalau persamaan trigonometrinya tadi plus alfa sama min alfa ya. Jadi min 90 plus k kali 2pi 360
sama, kita bagi 2 untuk menghilangkan 2 yang di depan ini. Berarti X sama dengan min pi per 4 plus K kali pi. Nah, kenapa kita tidak masukkan K sama dengan 0? Karena batasnya antara 0 sampai 2 pi. Ya. Kalau kita masukkan 0, maka hasilnya negatif kan? Negatif min pi per 4. Ya. Padahal di sini mintanya X-nya nggak boleh negatif. X-nya mulai 0 ya. Berarti kita mulai masukkannya K sama dengan 1. Kalau K-nya 1 berarti min pi per 4 ditambah 1 pi. Berarti min seperempat ditambah 1 hasilnya 3 per 4 apa? Pi. Pi-nya dikumpulkan dijadikan 1 sini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan K2. Kalau K2 berarti 2 kali pi 2 pi kan gitu ya. Kemudian min pi per 4 ditambah 2 pi. Berarti min seperempat ditambah 2 hasilnya 7 per 4 pi. Karena 4 itu 2 itu adalah 8 per 4. 8 kurangi 1 7 per 4 pi ya. Kenapa kita nggak masukkan K-nya 3? Kalau K-nya 3 nanti kelebihan akan keluar dari interval yang dikasih di soal. Begitupun ini, kenapa kita nggak masukkan K sama dengan 2? Kalau K sama dengan 2 kita masukkan ke sini, maka 2 pi ditambah pi per 4 lah. 2 pi tambah pi per 4 kan sudah melebihi 2. Jadi stop sampai di K sama dengan 1, yang ini stop sampai di K sama dengan 2. Nah, titik-titik yang sudah kita peroleh tadi, X sama dengan pi per 4, 5 per 4 pi, 3 per 4 pi, dan 7 per 4 pi, kita urutkan berikut ini. Urutkan dulu, mulai dari apa yang terkecil sampai yang terbesar. Pi per 4 boleh kita tulis seperempat pi, lagi 3 per 4 pi, 5 per 4 pi, dan 7 per 4 pi, gitu kan ya. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan seperti ini. Garis bilangan, kemudian ditentukan mana titik-titiknya. Titik-titik yang ini tadi kamu letakkan di garis bilangan itu. Nah, setelah itu karena ada 1, 2, 3, 4 titik, berarti ada berapa daerah? 1, 2, 3, 4, 5 daerah ya. 4 titik ini membagi garis bilangan menjadi 5 daerah. Nah, masing-masing daerah itu akan kita cek ya, tandanya plus atau min, karena tadi mintanya naik berarti harus lebih dari 0 atau yang positif. Berarti kita ceknya kemana? Jangan sampai keliru ya, ceknya ke turunan yang pertama tadi, yaitu ke cos 2x atau ke 2 cos 2x juga nggak apa-apa, tadi kan turunnya 2 cos 2x. Untuk nilai-nilai x di daerah yang berada di sebelah kanan dan kiri x pembatas, namanya x pembatas, nantinya akan disebut sebagai stasioner. Nah, untuk seperempat pi atau pi per 45 derajat kan ini kan ya, maka dicek sebelah kirinya. Silahkan sebelah kirinya berarti sebelumnya 45, misalkan 30. Bu, saya nggak mau 30, saya mau ngeceknya 0, X sama dengan 0, bolehkah? Boleh, kan dia sebelah kirinya 45, maka Y sama dengan 2 cos 2 kali 30 kan X-nya dimasukkan, 2 kali 30 berapa? 60. Cos 60 hasilnya setengah kan ya, berarti dia tandanya positif. Berarti kita letakkan plus itu di sebelah kirinya pi per 4 atau di sebelah kirinya 45, tandanya positif. Nah, kita harus ngecek lagi satu lagi, jangan hanya ngecek satu ya, biar yakin. 3 per 4 pi. Nah, 3 per 4 pi itu berapa? Yang ini 3 per 4. 3 per 4 adalah 135 derajat. Maka dicek sebelah kirinya. Boleh cek sini. Atau cek sana juga boleh, terserah ya. Misalkan X-nya 90. Boleh kan? Sebelah kiri kan? Sebelah kirinya 135 kan? 90. Maka kita masukkan Y sama dengan cos. Y aksen ya. Maaf ini kurang. Y aksen. Karena turunan pertamanya. Ceknya di turunan pertama. Nah, tadi kita masukkan cos 2 kali X-nya 90. 2 kali 90 180. Cos 180 masih ingat enggak? Min 1. Berarti tandanya negatif. Nah, kalau tandanya negatif berarti kita letakkan tanda min itu di mana? Nah, tadi di tempatnya di tempatnya 90 tadi, di mana 90 di sini kan? Antara 45 dan 135. Jadi di situ tandanya adalah negatif. Nah, begitu seterusnya, habis plus kemudian min, berarti daerah sini apa pastinya? Ganti tandanya. Berarti di
di situ adalah tandanya plus, kemudian di sini tandanya min, kemudian sini tandanya plus ya, jadi berganti-ganti plus min plus gitu. Apakah selalu begitu Bu? Ya, selalu seperti itu. Nah, tadi yang ditanyakan adalah fungsi naik. Berarti pada saat turunan pertama atau y-aksennya lebih dari 0, maka diambil interval yang bertanda positif. Tadi mana saja yang bertanda positif? Ini, kemudian mana? Ini, kemudian mana? Ini, ya. Berarti kita tulisnya yaitu X sebelah kiri berarti kurang dari 1/4 pi. Kan sebelah kiri, kalau sebelah kiri tandanya kurang dari. Atau, nah ini kan ada yang positif, tapi dia terletak di antara 3/4 pi dan 5/4 pi. Berarti nulisnya 3/4 pi kurang dari X kurang dari 5/4 pi. Nah ini ada plus satu lagi, berarti atau satu lagi X lebih dari 7/4 pi. Kenapa lebih dari? Karena dia berada di sebelah kanan, lebih dari. Kalau kanan lebih, kalau di kiri kurang dari ya. Oke. Nah, tadi adalah yang contoh fungsi naik. Sekarang kita coba untuk contoh yang kedua. Jika mintanya adalah turun ya. Fungsi fx cos kuadrat 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 360 turun pada interval berapa? Jadi ingat, ini bukan naik ya, tapi turun. Kalau turun berarti syaratnya kurang dari 0 ya. Ini adalah turun. Nah, f aksen kurang dari 0. Berarti kita turunkan kan? Masih ingat cara menurunkan ini? Apa dulu yang harus diturunkan? Pangkatnya dulu. Berarti 2-nya turun. Nah, cosnya sekarang menjadi pangkat 1 ya kan? Berarti cos 2x pangkat 1 dikali cos turunannya apa? Min sin ya kan? Min sin 2x tetap. Kemudian jangan lupa dikalikan 2x ini turunannya apa? Turunannya adalah 2. Masih ingat namanya apa? Turunan berantai ya. Cos turunannya min sin. Jadi awal pangkatnya dulu yang turun, kemudian cosnya pangkatnya menjadi 1 berkurang pangkatnya, cos turunannya min sin, kemudian dikalikan dengan turunannya yang di dalam sinnya 2x, berarti turunannya 2. Namanya turunan berantai. Saya harap masih ingat itu ya. Kemudian hasilnya ini ada 2 kali min kali 2. Ini minnya saya letakkan di depan min 2, 2 yang ini saya letakkan di depan dikali sin 2x dikali cos 2x. Nah, kalau kalian peka dan masih ingat 2 sin 2x kali cos 2x itu ada rumusnya kan ya. 2 sin A cos A, apa rumusnya? Kelas 11 dulu, yaitu sin 2A ya kan. Nah, kalau sin 2A berarti bisa jadi seperti ini. F aksen adalah min 2. Nah, ini menjadi sin 2A. Sin 2A ya, sin 2 kalinya 2x. 2 kalinya 2x apa? 4x. Jadi yang saya kotai warna orange ini bisa dijadikan yang bawah ini. Sesuai dengan rumus kelas 11, rumus sudut rangkap. Sinus sudut rangkap ya. Kalau lupa dibuka lagi. Nah, karena mintanya turun, maka f aksen kurang dari 0 kan gitu ya. Berarti f aksennya tadi apa? Min 2 sin 4x. Min 2 sin 4x harus kurang dari 0. Supaya mudah mencari nilai x-nya, ubah dulu menjadi persamaan trigonometri. Min 2 sin 4x sama dengan 0. Berarti kalau kita bikin min 2, hasilnya sin 4x sama dengan 0 kan ya. Berarti 0 itu sin berapa? Nah, 0 adalah sin 0 ya kan. Berarti 4x sama dengan 0 plus K kali 360. Ingat, karena ini sin ada 2 ya kan. Seperti juga cos, satunya plus satunya min. Kalau sin ada 0 atau alfa, yang satunya 180 min alfa. Berhubung alfanya 0 berarti 180 ya. Persamaan trigonometri dipakai kembali materi prasyarat tadi plus K kali 360.
berarti kita bagi 4 semuanya. Yang ini juga kita bagi 4. Kita kerjakan satu persatu ya, sebelah kiri dulu. Berarti kita bagi 4. X sama dengan 0 bagi 4 tetap 0. 360 bagi 4 adalah 90. Kita masukkan mulai ke 0 ya. Kalau kalinya 0 berarti X-nya 0. Kalau kalinya 1 berarti 1 kali 90, 90 tambah 0, 90 ya. Kalau kalinya 2, 180. Kalau kalinya 3, 270. Kalau kalinya 4, 360. Kalau kalinya 5, tidak memenuhi karena sudah melebihi interval yang diberikan. Karena hanya sampai 360. 360 saja ini berarti nggak ikut ya sebenarnya ya. Karena ini tidak ada tanda sama dengannya ya. Nah, yang kedua 4X sama dengan 180 derajat. Berarti dibagi 4. 180 bagi 4 adalah 45. 360 bagi 4 adalah 90. Dua-duanya dibagi 4. Nah, masukkan kalinya 0 bisa, berarti X-nya adalah 45. Kalau kalinya 1 berarti 90 tambah 45 135. Kalau kalinya 2 kali 90 180 tambah 45 225. Kalau kalinya 3 berarti 3 kali 90 270 tambah 45 315. Kalau kalinya 4 kali 90 360 sudah melebihi dari interval, maka tidak memenuhi ya. Nah, dari nilai-nilai X yang sudah kita dapat ini sama kayak tadi, kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian buat garis bilangannya. 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, ini pakai derajat ya sebenarnya semuanya, sampai 360 derajat. Nah, kemudian sama kayak tadi, cek keturunan pertama, yaitu tadi turunan pertama min 2 sin 4x ya. Nah, untuk daerah sebelah kanan dan kiri X membatasi ini tadi. Jadi, misal untuk X sama dengan 30 ada di mana? Sini ya, 30. Jadi kita cek X sama 30 karena sebelah kirinya 45. Aku mau ngecek di sebelah kirinya 0 min 30, boleh nggak? Boleh, silahkan ya, boleh, mana saja kamu mau cek boleh. Berarti untuk X sama dengan 30 berarti ini F aksen ya, F aksen, memasukkannya ke yang turunan pertama. Berarti F aksen 30 berarti min 2 sin 4 kali X. 4X 4 kali 30 dikerjakan dulu ya kan. 4 kali 30 adalah 120. Berarti sin 120 karena kuadran 2 nilai sinus positif kan ya. Positif kali min. Nah, berarti hasilnya negatif ya. Karena negatif berarti kita masukkan ke yang 30, di sini letaknya X sama dengan 30, berarti di situ tandanya adalah negatif ya. Nah, setelah itu kita cek satu lagi biar lebih yakin. Untuk X sama dengan 60, mana 60? Sini kan ya. Nah, berarti F aksen 60 berarti adalah min 2 sin 4 kali, masukkan sini 60. 4 kali 60 adalah 240. Ingat 240 ada di kuadran 3 ya, karena lebih dari 180. Kuadran 3 sinusnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, karena positif maka diletakkan tanda plusnya di mana? Nah, di tempatnya tadi di 60 kan di sini. Di situ tandanya plus, habis min plus, berarti ini apa? Betul, min ya, kemudian plus, min dan seterusnya, ganti-ganti tanda. Nah, karena yang ditanya tadi apa? Turun apa naik? Turun ya kan? Berarti harus kurang dari 0, maka diambil interval yang bertanda negatif. Yaitu di mana saja? Ini negatif, ini negatif, ini banyak ya. Ya, lumayan lah. Kita hitung saja, kita tulis satu persatu. Berarti antara 0 sampai 45. Nulisnya 0x 45. 0 kurang dari x kurang dari 45. Atau di sini 90 sampai 135. Begitu seterusnya, sama yang ini terakhir lebih dari 360. Nah, sekarang kita lanjut ke titik stasioner versus nilai stasioner. Apa ya bedanya titik stasioner sama nilai stasioner? Apalagi jenis stasioner, apa maksudnya? Oke, sebenarnya secara tidak langsung kalian tuh sudah belajar mengenai titik stasioner tadi ya, kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah belajar fungsi naik kalau F lebih dari 0 F aksennya, sudah belajar turun kalau F aksennya kurang dari 0.
Berarti kalau tidak naik dan tidak turun kan namanya stasioner. Jadi sebenarnya tadi kita sudah bahas ini kan. Nah, sudah bahas mengenai stasioner. Tadi sudah kita sama dengan kan 0 juga kan. Nah, itu namanya stasioner. Oke. Tapi kalian kan sudah belajar stasioner, namun hanya sampai apsis atau X-nya saja. Padahal titik itu harus ada ordinat atau Y-nya juga. Nah, untuk menentukan ordinatnya itu gampang sebenarnya, tinggal mensubstitusikan apsis ke Fx di soal awal. Awas, Fx loh ya, bukan F aksen. Sehingga akan didapat X, Y. Nah, sedangkan jika yang ditanyakan tuh hanya nilai saja, nilai stasioner bukan titik, maka yang dimaksud di situ adalah yang ditanyakan mengenai ordinat atau Y-nya. Jadi kalau titik berarti jawabannya harus dalam bentuk ordinat X, Y. Kalau nilai stasioner berarti jawabannya nanti dalam bentuk ordinat atau Y-nya saja. Setelah kita cari X-nya, kita substitusikan ke Fx-nya. Itu yang diminta jika yang diminta nilai stasioner. Nah, sudahkah kalian tahu bedanya? Dipikir sendiri ya. Nah, untuk jenis-jenis stasioner sudah pernah kita bahas di bagian sebelumnya. Ini ada 3 jenis, maksimum, minimum, sama titik belok. Yang paling sering adalah maksimum, minimum, titik belok jarang ya. Oke. Agar lebih jelas, berikut ini contoh soalnya. Contoh yang ketiga ya, tentukan titik stasioner. Nah, awas, pertanyaannya titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan 2 cos X untuk X antara 0 sampai 360. Maka ingat tadi stasioner, berarti stasiun, kalau saya bilang stasioner itu stasiun. Stasiun itu adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian berarti kecepatannya 0. Nah, kecepatan itu kalau di fisika adalah turunan. Turunan sama dengan 0 ya. Karena stasioner maka turunannya disama dengan kan 0. Apa turunannya? 2 cos X. Ya, 2-nya tetap. Cos turunannya cos apa? Min sin ya. Berarti min 2 sin X sama dengan kan 0. Ini dibagi min 2 berarti sin X sama dengan 0 dibagi min 2 tetap 0 kan ya. Berarti sin berapa yang hasilnya? 0. Persamaan trigonometri dipakai lagi. Sin 0 derajat. Nah, atau ingat X sama dengan 0 plus K kali 360 atau X sama dengan kebetulan 0 180 plus K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti 0 ya kan X-nya. Kalau K-nya 1 berarti 360. Begitu juga yang ini, kalau K-nya 0 maka X-nya adalah 180. Kalau K-nya 1, 360 ditambah 180 kegedean, terlalu besar. Karena hanya sampai 360 derajat intervalnya ya, maka tidak memenuhi. Sehingga apsis titik-titik stasioner ini apsis kan, soalnya ini X ya, yang didapatkan yaitu 0, 180 kalau diurutkan sama yang satunya adalah 360. Sama caranya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Ini tadi ada 3, yaitu 0, 180, 360 apsisnya ya, titik stasionernya. Maka kemudian cek keturunan yang pertama sama kayak tadi turunan pertamanya kan min 2 sin X ya, untuk nilai-nilai X yang berada di kanan kiri pembatas tadi kita cek. Untuk sini 30 itu di mana? 30 kan di sini ya. Nah, kita cek berarti ini F aksen 30 berarti min 2 kali sin 30. Sin 30 kan setengah, positif ya, setengah dikali min berarti hasilnya negatif. Berarti kalau hasilnya negatif, diletakkan di mana negatifnya? Diletakkan di sini karena di sini ada 30 ya. Nah, setelah itu coba supaya yakin lagi kita masukkan X 210 mana ada 10 di sini kan ya. Berarti F aksen 210 adalah min 2 dikali sin 210. Sin 210 adalah negatif. Kenapa? Karena kuadran 3, sehingga min kali min hasilnya apa? Plus. Maka plus itu kita letakkan di tempatnya yang ada 210 di situ. Nah, ya, berarti kanan kiri yang sini kita pastikan tandanya adalah plus dan min. Sini plus, yang sini min ya. Nah,
tadi sudah saya jelaskan namanya titik stasioner berarti harus X, Y. Maka substitusikan titik-titik X tadi atau absisnya ke fungsi awal soal, yaitu Y sama dengan 2 cos X. Jangan masukkan ke 2 cos X tadi ke awal, bukan ke aksen loh ya, ke awal. Berarti Y sama dengan 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1, 2. Nah, begitu juga untuk X sama dengan 180. Berarti Y sama dengan 2 cos 180. Cos 180 adalah min 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. Berarti titiknya 180 derajat, min 2. Kalau ini tadi 0 derajat, 2. Kalau terakhir 360 berarti Y-nya adalah 2 cos 360. Cos 360 sama aja cos 0 kan ya. Cos 0 adalah 1. 2 kali 1, 2. Berarti 360,2. Ini titik namanya. Titik stasioner. Kalau yang ditanya nilai stasioner berarti nilainya ya ini 2, min 2. Ini namanya nilai stasioner. Nah, sekarang kita bicara ke jenisnya. Kenapa kok jenisnya maksimum? Kenapa ini kok minimum? Nah, sebenarnya bisa terlihat dari ini garis bilangan ya. Ini tandanya plus. Plus itu kan dia artinya naik kan ya. Kalau plus itu berarti fungsinya naik. Nah, di 0 itu dia stasioner kan, X sama dengan 0. Kemudian min itu apa? Turun. Nah, berarti habis naik, stasioner, turun, berarti ini adalah nilai maksimum. Nah, jadi yang di 0 itu tadi, yang di 0, X 0 derajat, jenisnya jenis maksimum. Kenapa? Karena habis naik, terus turun, berarti maksimum. Nah, kenapa ini kok minimum yang 180 derajat? Nah, lihat di 180 kan ini ya. Min berarti fungsinya turun kan ya. Kemudian 180 dia stasioner, kemudian plus itu apa artinya? Fungsinya naik. Nah, habis turun kemudian naik berarti dia nilai jenis minimum. Gitu ya. Nah, sedangkan yang 360 derajat, nah ini sama, ini tandanya kurang 1 ya. Ini harusnya tandanya apa? Minus ya, habis plus minus. Nah, habis naik kemudian stasioner di 360, kemudian min itu turun ya. Jadi naik, stasioner turun, berarti dia adalah nilai sama kayak ini maksimum jenisnya. Mudah sekali sebenarnya ada lagi caranya pakai turunan kedua, cuman kalau saya jelaskan di sini mungkin nanti akan lebih membingungkan kalian. Jadi menurut saya lebih enak menggunakan cara ini karena sekalian di sini sebenarnya kalian bisa menentukan juga kapan interval fungsi naik, kapan turun, dan sekaligus jenis stasionernya. Enak cara ini, lebih simpel kalau menurut saya daripada pakai turunan kedua. Nanti kamu menurunkan lagi nantinya. Ya, oke. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, contoh soal aplikasi atau cerita ya. Kadang kita itu diberikan contoh soal yang berhubungan dengan cerita. Nah, jadi di sini kalian harus memahami maksudnya soal ini apa ya. Nah, contohnya sebuah tabung air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya atas 3 bagian yang sama. 30 cm itu berarti ini sengnya ini lebarnya 30 cm, berarti sini 10, sini 10, sini 10. Ya. Jika theta itu menyatakan besar sudut dinding talang, nah sini tetanya, sudutnya di sini dengan bidang alas, yaitu tetanya antara 0 sampai 90 derajat ya. Maka volume air yang tertampung paling banyak. Kenapa kok ini termasuk aplikasi dari stasioner? Karena ada kalimat paling banyak. Paling banyak itu adalah kata lain dari maksimum ya. Bila theta sama dengan berapa? Apakah 75 derajat? Apakah 60, 45 dan seterusnya. Nah, kita lihat ya caranya menyelesaikannya. Oke, untuk menentukan volume air maksimum yang bisa tertampung, maka otomatis talang tersebut harus mempunyai luas permukaan atau luas penampang yang maksimal juga ya.
agar bisa menampung air lebih banyak. Maka kalau kalian lihat talangnya ini berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Berarti yang kita maksimalkan di sini adalah luas trapesium ya. Trapesium ABCD. Nah, masih ingat kan di SD dulu menentukan rumus luas trapesium yaitu setengah kali atas tambah bawah kali tinggi. Setengah atas berarti DC, bawah AB ya, alas tambah atas kali tinggi, boleh juga begitu, bagi 2 atau dikali setengah. Nah, berarti setengah dikali AB-nya 10, atasnya DC ini 10 ditambah X, ini juga X, berarti ditambah 2X ya. Ini panjangnya kan sama dengan AB 10 ya. Jadi 10 plus 2X kali T. T-nya adalah ini, tinggi trapesiumnya. Berarti kita masukkan 10 tambah 10 adalah 20. 20 dikali setengah berarti 10. Kemudian setengah dikali 2X berarti X dikali T gitu ya. Nah, sekarang mencari luasnya berarti 10 plus, nah ini X-nya sekarang. X itu yang ini ya. Nah, kalau mencari sin theta, sin itu kan demi depan per miring. Berarti kalau mencari T-nya pakai 10 sin theta. Nah, kalau mencari cos theta samping per miring. Berarti kalau mencari X ya pakai 10 cos theta. Berarti dimasukkan sini X-nya adalah 10 cos theta, sedangkan T-nya adalah 10 sin theta. Pakai sin demi kosami tan hexa. Ingat, kelas 10 dulu. Kemudian 10 kali 10 berarti 100 sin theta di SCTP. 10 kali 10 lagi 100 sin theta cos theta atau cos theta sin theta boleh. Nah, kalian masih ingat kan ada sin theta cos theta itu kan bisa kita gabung menjadi satu menjadi sin 2 theta, tapi membutuhkan angka 2 di depannya. Sedangkan ini 100, berarti 100-nya dipecah menjadi 50 kali 2. 2-nya ikut 2 sin theta cos theta jadi sin 2 theta. Kemudian L aksen. Kenapa diturunkan? Karena kita mau mencari maksimum. Maksimum adalah stasioner. Berarti turunan disama dengan 0. Jadi turunkan dulu sin, turunannya apa? Cos. Nah, ini sin 2 theta, turunannya awas. Masih ingat kan sin turunannya cos 2 theta dikali turunan 2 theta berarti 2. Sehingga 2 kali 50 adalah 100. Disama dengan 0. Nah, supaya mudah kita bagi semuanya dengan 100. Berarti ini bagi 100 berarti habis kan ya. Dibagi 100 kan habis. Yang ini dibagi semua dengan 100. Nah, habis 100-nya. Tinggal cos theta ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya ya? Kita ubah cos 2 theta pakai rumus kelas 11. Rumus semua iyalah. Memang matematika saling berhubungan ya satu sama lain. Cos 2 theta itu salah satu rumusnya karena ada cosnya, berarti kita ubah ke cos. 2 cos kuadrat theta min 1. Sebenarnya kan banyak rumusnya, tapi berhubung gandengannya cos ya kita ubah menjadi 2 cos kuadrat theta min 1. Kalau letakkan di depan yang ada kuadratnya, berarti selanjutnya karena ada kuadrat berarti difaktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Kalau bingung kalian boleh memisalkan cos theta-nya sebagai y, berarti ada 2y kuadrat kemudian plus y gitu ya min 1 sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya berarti kan seperti ini. Berarti 2 cos theta atau 2y min 1 dikali dengan y plus 1. Nih dikali hasilin 1 kan gitu kan ya. Belakangnya berarti min 1 dan plus 1. Yang depannya ada 2-nya berarti 2 cos sama satunya cos saja. Kalau coba kamu kalikan hasilnya akan menjadi seperti yang di atas kembali. Berarti kemungkinannya ada 2 kan ya, cos theta 1, ini theta tok boleh, theta 1 boleh, sama dengan min berarti pindah disama dengan kan 0 kan, berarti 1/2 sama satunya adalah min 1, tetanya cos tetanya min 1. Nah, kalau cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60. Kalau cos theta yang hasilnya min 1, tetanya adalah 180, tidak memenuhi. Kenapa? Karena mintanya tadi tetanya antara 0 dan 90 di soal ya. Nah, seperti itu. Saya harap kalian tidak lupa cara memfaktorkan seperti ini ya. Nah, itu penting sekali, cara memfaktorkan itu adalah dasar juga di matematika. Oke. Nah, demikian adalah
akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jika memang ada pertanyaan, silakan bertanya pada guru kalian masing-masing. Jangan sungkan ya, karena ini semua juga demi kebaikan kalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.